وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ya, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan beliau dalam menyiarkan agama yang hak, yakni agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua ada dalam jalan yang insya Allah diridhoi. Semoga kita semua dapat diakui oleh beliau sebagai umatnya di akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimas, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimas, yang terhormat Bapak Ibu Koordinator dan Staf SMA Negeri 1 Cimas, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru dan tenaga administrasi Sekolah SMA Negeri 1 Cimas. Alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah yang berkah ini kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu pembekalan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian pemberian materi dari calon guru penggerak. Izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian kegiatan yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembekalan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemberian materi dari calon guru penggerak yang bertemakan tentang penebalan budaya positif. Kemudian yang keempat adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah doa dan tutup. Untuk kelancaran kegiatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembekalan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Ramdan Supana Hadi SPD, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mudah-mudahan ya menjadi pribadi-pribadi yang termasuk golongan yang pandai bersyukur ya. Mudah-mudahan demikian, sehingga dengan kita selalu bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi dibukakannya pintu kebarokahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan ini juga mudah-mudahan selalu tersampaikan, selalu kita lantunkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk untuk keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak-bapak wakil kepala sekolah, yang saya hormati dan saya banggakan, juga saya cintai Bapak, Ibu, guru dan tenaga administrasi sekolah yang alhamdulillah walaupun ini masih kurang ya kuotanya, bisa menyempatkan hadir. Bapak ucapkan terima kasih ya atas kesediaan Bapak dan Ibu bisa hadir di acara ini. Saya cariosan Bapak, sarang sikap Bapak anu kirang anu nanti disebutnya lamun panjang nyogok yang gitu Pak Iwan. Ya, ponok nyogok panjang juga gitu ya. Ponok nyogok panjang juga, kepunten ya. Pilih ayam ningkur gitu ya. Caket kebancikur gitu ya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah sudah kita dengarkan ya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat memotivasi, tentunya juga mampu mendorong untuk kita memberi yang terbaik untuk sekolah dan untuk anak-anak kita.
untuk kegiatan selanjutnya yaitu pemberian materi dari calon guru penggerak yang bertemakan tentang penebalan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rusilawati SPD. Dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi karena bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat, dan terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri ya untuk bertahan sampai nanti. Saya akan memberikan bukan pemaparan sebenarnya, sekedar sharing saja yang sudah saya temukan tadi kata Bapak Kepala Sekolah juga ya di kegiatan diklat calon guru penggerak. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya, pada kesempatan hari ini itu sebenarnya kegiatannya jeda waktunya itu ada 4 minggu gitu ya sebenarnya. Ini termasuk salah satu kegiatan yang harus diselesaikan pada modul 1. Jadi baru satu modul baru satu modul yang dilaksanakan karena mau menginjak modul yang kedua ya. Kemudian ya, kalau biasa ya kalau misalnya dalam guru penggerak itu, maaf ya boleh saya berdiri ya. Hapunten dia bapak-bapak senior yang ada di depan saya juga ibu-ibunya ya. Kalau dalam kegiatan guru penggerak sudah terbiasa dengan katanya salam dan bahagia. Kenapa? Karena ya memang kita menghabiskan banyak waktu di sore hari dengan kelelahan waktu di pagi hari untuk masuk sekolah. Jadi kita harus tetap tersenyum begitu ketika menghadapi berbagai pembelajaran, ketika pikon ataupun tugas-tugas gitu ya. Ya, kemudian ada juga katanya salam guru penggeraknya tergerak, bergerak dan menggerakkan. Sebenarnya ini bukan susunan yang baku, bukan ya. Kalau saya sengaja mengambilnya tergerak, karena menurut saya harus tergerak dulu gitu. Mau tahu dulu apa sih sebenarnya yang ada di dalam kegiatan CGP ini. Kemudian nanti setelah tahu baru saya bergerak begitu dengan melakukan aktivitas yang sudah saya dapatkan ya. Kemudian nanti memang tujuannya sebenarnya kita harus menggerakkan seharusnya. Ya, tapi ya tidak muluk-muluk lah kegiatan kita ini. Tapi saya maksudnya termasuk kemarin ada banyak yang berpendapat bahwa mengikuti CGP itu seharusnya nanti akhirnya akan menjadi kepala sekolah, katanya pengawas. Tidak seperti itu konsepnya ya. Karena pada mulanya kita itu tadi kata Pak Kepala Sekolah, kita itu harus mulai mengembangkan diri kita secara mandiri dengan berbagai kemajuan yang sudah ada di depan kita, dengan berbagai fenomena anak-anak kita jangan sampai ketinggalan ya. Bagaimana memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita di kelas tentunya ya. Ya, ini sebenarnya kan sudah cuma ini sebagai prasyarat saja ya. Mungkin di sini ada juga yang belum tahu walaupun sudah disebut ya. Ya, saya itu ya CGP angkatan ke-6 Bapak Ibu. Ya, angkatan ke-6, nanti angkatan 8 insya Allah yang sudah daftar kemarin ya, mudah-mudahan lolos semuanya. Ya, kalau angkatan 7 kemarin katanya sedikit yang masuk karena waktunya terburu-buru. Jadi pembukaan dan penutup cepat katanya kemarinnya. Semoga yang daftar kemarin ada Bu Ati ikut ya. Bu Ati ikut kemarin, Bu Pia, kemudian Pak Andri, sama Pak Iwan. Pak Iwan ikut ya di belakang. Semoga nanti lulus semuanya. Karena apa? Kalau sampai kita semuanya lulus di sekolah, berarti nanti saya ada temannya dan komunitas sekolah itu akan semakin bergerak begitu. Ya. Saya pertama kali mengajar di MTS Kiwaru Al-Furqan pada tahun 2011. Kebetulan setelah lulus kuliah langsung ke sana. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Karena saya perjalanannya cukup rumit, itu tidak seperti Bapak Kepala Sekolah sampaikan. Ya, banyak dan lanjut Bu. Tujuan saya mengikuti CGP itu ya kita sudah tahu kita ada himbauan dari sekolah bahwa kita harus mengeksplor diri secara mandiri, kemudian juga menggerakkan komunitas sekolah. Ya, ini termasuk yang tadi saya sampaikan ya. Untuk penggabungan yang materinya akan saya sampaikan hari ini adalah materi yang terakhir yang modul 1 yang semuanya kaitannya ada di modul ini ya.
Sebenarnya modul-modul yang didapat itu semuanya Bapak Ibu ada di yang Bapak Ibu ikuti. Kegiatan yang di PKB itu ada di sini materinya. Ya, jadi nanti kalau misalnya ini boleh lah nanti dibuka-buka karena materinya jawab seperti pretest, proses ada di sini. Ya, termasuk modul yang pertama yang dipelajari itu adalah filosofi sejajar dewantara. Kemudian yang kedua nilai dan peran guru penggerak. Kemudian visi guru penggerak dan yang terakhir yang sekarang saya akan pakai. Jadi kenapa dipilih yang budaya positif yang diasimilasikan? Karena ini merupakan salah satu materi gitu ya yang harus kita bersama-sama sepakati untuk menumbuhkan atau mengembangkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah, khususnya buat anak-anak kita. Tuh, jadi semuanya nanti saya bukan ahli maksudnya di sini bukannya, tapi kita bersama-sama. Saya menemukan ini loh, teman-teman nanti. Ya, teman-teman nanti bisa saling berkolaborasi, sharing segala macam. Apakah yang sudah kita lakukan selama ini sudah sesuai atau belum dengan koridor yang ada di sini? Ya, ya lanjut tuh. Ya tadi ya agendanya sudah jadi pembukaan. Ini juga termasuk salah satu kegiatan yang saya terapkan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu di kelas pun boleh seperti ini. Ya. Kita sama-sama boleh seperti ini. Jadi melakukan pembukaan tadi kita sudah dibuka ya dari awal pengenalan kegiatan, kemudian saling sapa yang seperti itu. Kemudian ada ice breaking. Ya, kalau ice breaking berarti nanti ini sebagai penyejuk saja, sebagai penyejuk. Apakah Bapak Ibu sudah melakukannya di kelas? Sudah? Sering ya Bu Rika ya? Sering ya? Ya pasti. Kalau nggak ada Bu Cita ya sok rame di kelas. Biasanya itu ice breaking kebanyakan. Ya rame di pinggir kelas itu kebanyakan ice breakingnya. Anak-anak pun tertarik. Ya walaupun ya namanya konsentrasi anak-anak kan hanya 5-15 menit gitu ya, nanti nyambung lagi, tapi harus kita kaitkan dengan materi yang disampaikan juga ya. Boleh kalau begitu kita ice breaking dulu sebentar. Siap. Ya, ini ya, kita coba ya. Tidak menggerak, enggak. Ini sangat gampang ya, tidak perlu banyak bergerak, hanya konsentrasi saja. Oke. Bapak dan Ibu cukup mengikuti apa yang saya ucapkan. Bisa dimulai? Bisa. Nah, kasih konsentrasi nih semuanya, kasih konsentrasi ya. Ada sebuah buku. Ada sebuah handphone. Jadi jumlahnya berapa? Oke, Pak Iwan luar biasa sekali ini ya. Oke, mantap. Kalau orang yang tidak konsen itu bisa jadi dijumlahkan ya, bisa jadi konsen begitu. Masih ada lagi yang bisa Ibu Bapak eksplor, apalagi kalau misalnya nanti Ibu bergabung di CGP, karena semua guru harus bisa gitu. Tapi sebenarnya di YouTube juga banyak ya. Termasuk saya kalau saya mau ikut selalu bersiapkan nanti ketika dipanggil oleh fasilitator ya. Tapi jangan sampai hanya waktu di sekolah aja, kita harus terapkan juga di kelas. Itu masalahnya. Ya, gitu. Ya. Kemudian, nah ini ya eksplorasi konsep, jadi pemahaman konsep yang ada di budaya positif itu. Yang pertama tadi ya tujuannya bahwa kita harus menyepakati satu nilai kebijakan yang memang disepakati oleh semua supaya kita bisa menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian nanti ada refleksi, ya. Kemudian yang terakhir ada penelitian. Selalu ada refleksi Bapak Ibu, ya. Nanti kita bagaimana yang refleksi? Sebenarnya saya juga waktu pertama bergabung refleksi itu kan mikir dulu ketika harus mengisi apa itu refleksi. Ternyata refleksi itu hanya empat hal yang kita paparkan saja. Yang pertama penemuan kita, ya, penemuan finding kita ketika sudah mengajarkan di kelas. Kemudian yang kedua faktanya bagaimana ketika pembelajarannya. Kemudian ada kemudian ada future-nya, nanti ke depannya bagaimana. Kemudian nanti ada feel, bagaimana yang kita rasakan selama di kelas. Ya? Ya, anak-anak juga bisa merefleksikan. Jadi jangan menganggap, karena apa, pembelajaran yang sekarang kita gaungkan oleh filosofi sejajar dewantara itu justru menuntun anak kita. Ya, bukan kita sebagai yang faktor utamanya anak itu harus begini, tidak. Tapi anak itu yang harus kita tuntun sesuai dengan
kodrat zaman, kodrat alam, kodrat keadaan. Itu masih banyak nanti bisa ibu pelajari ya di modul yang lain. Nah ini budaya positif yang diambil itu kita sejujurnya harus mengikuti konsep yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, yang tadi itu kan ada tris semboyan ya Pak ya, Pak Bu, tris semboyan yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama Ingarso Sing Tulodo. Yang kedua Ingarso Mangun Madya ya. Yang ketiga Tut Wuri Handayani. Jadi kalau misalnya di depan kita harus memberikan contoh, kalau di samping kita harus memberi semangat, kalau di belakang mendorong anak-anak kita untuk lebih maju. Itu ya konsep yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara yang memang harus kita terapkan. Jadi mulai dari sekarang ya Bapak Ibu ya, kita harus mulai menahan diri untuk memberikan segala sesuatu itu menurut apa yang kita benar tujuan kita. Ya, kita harus tahu, makanya nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berapa kebutuhan khusus. Waktu itu saya masih ingat waktu Pak Indra menyampaikan pembelajaran itu. Saya pertama emang kalau apa itu ya gitu. Tapi ketika kesini, oh yang seperti ini pembelajarannya. Ternyata di kelas kita harus menghadapi berbagai macam anak karakter. Kita harus memberikan satu-satu sesuai kebutuhannya. Kalau misalnya harus idealis gitu. Dan ternyata harus ada tahapan-tahapan ketika kita mau mengetahui kebutuhan anak. Jadi kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi maksudnya kalau bertani, ya apalagi Pak Iwan ya, Pak Iwan ini seorang petani yang unggul itu, ya, petani sejati. Yang namanya bertani pasti kita akan merawatnya kan? Ya, merawatnya supaya lebih bagus itu bagaimana? Apakah dibiarkan saja? Apakah kita harus memberikannya pupuk, air yang cukup, tanah yang bagus, pemeliharaannya? Nah, kita itu mendidik anak harus seperti itu katanya, ya, bahwa kita walaupun dia berkekurangan dalam cahisunya masih rendah misalnya, kita menemukan ya di kelas ada yang begitu, banyak ya yang begitu. Kita tidak bisa memaksakan dia harus menghabiskan satu novel, ya termasuk saya sudah pernah melakukan hal itu, dan anak itu sampai sekarang belum bisa membuka satu novel pun, itu sampai hal berapa belum bisa. Ya tidak bisa seperti itu. Ya, kita harus tetap memberikan tuntunan dan arahan, tapi targetnya harus kita sesuaikan dengan yang dia butuhkan. Makanya tadi ketika kata Bapak Kepala Sekolah, terserahlah kalau misalnya di kelas, kita jangan terburu-buru untuk mau menghabiskan materi. Ya, kita sesuaikan saja dengan ada yang di kelas. Ya, termasuk ya ini salah satu pemahaman yang harus kita tanamkan terlebih dahulu ya dari konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu dianggap seperti seorang petani. Jadi harus bangga jadi seorang petani dan guru karena fungsinya hampir sama, tujuannya juga hampir sama. Ya, lanjut Bu. Ya, ini lumayan banyak kan, ini materinya semuanya berkaitan dengan pemikiran kita, ya, perubahan paradigma kita, ya. Kemudian nanti tadi teori kontrol melawan emosi, ini menurut para ahli ya Bapak Ibu ya, bukan menurut para ahli. Kemudian ada disiplin, keyakinan kelas. Nah, ini saya juga menemukan yang baru ini, keyakinan kelas. Kalau kita kan biasanya ada apa? Bapak Ibu kalau sebelum pembelajaran baru ketemu sama anak yang baru atau jadi wali kelasnya, apa yang biasanya ditentukan di kelas? Kepengurusan. Terus apa lagi? Biasa struktur. Ada apa lagi biasanya? Jadwal pikir. Terus pernah? Yang enggak itu silakan masuk. Enggak? Ya. Ini kita sedang di syuting ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan pernah membuat dengan anak-anak, misalnya anak-anak tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas, misalnya. Pernah ya. Atau misalnya lagi anak-anak jangan terlambat masuk ke kelas dan sebagainya. Itu baru berarti kita tahap baru dalam peraturan kelas, atau bisa disebut kan kesepakatan kelas. Kita baru saja membentuk itu, berarti hal yang kita lakukan itu ya. Ternyata kalau misalnya nanti kita sudah mempelajari atau tahu teori ini, secara tidak langsung ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas dan memang dilakukan oleh anak, mungkin anak pertama kalinya akan merasa seperti mau apa? Berarti saya nanti kalau pakai sepatu ke kelas, saya dihukum ya.
gitu kan gitu awalnya. Tapi kalau kita sudah dibiasakan, justru kita akan menghilangkan yang kesepakatan itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan itu sebenarnya, oh iya, kalau sudah yakin, sudah sering, saya tidak akan pernah pakai sepatu kelas. Jadi yakin kan, kalau saya nanti masuk kelas pakai sepatu, ya pasti yakin di kelas itu akan kotor. Tapi nanti kalau misalnya tidak memakai, wah kebersihannya tidak akan terjaga, tidak akan capek saya nanti kalau piket misalnya dan sebagainya. Jadi itu membentuk keyakinan diri gitu ya. Jadi bukan hanya mematuhi aturan saja. Kalau dulu ya, bagi Bang ya silahkan boleh duduk paling depan. Jadi kalau dulu kita ada apa? Ada teorinya memaksa supaya terbiasa. Nah, sekarang kita coba hilangkan yang memaksanya. Ya, bukan memaksa, tapi kita membuat kesepakatan dulu seperti tadi dengan anak-anak. Jadi bukan memaksakan. Kita kan mengajak anak-anak ya. Anak-anak kita seharusnya di kelas seperti apa? Nah, itu kan membuat kesepakatan dulu. Nanti baru keyakinan. Jadi bukan memaksa supaya terbiasa. Kita coba hilangkan paradigmanya di sini, ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia nanti. Ini berarti berkaitan dengan pribadi atau individu anak. Kenapa sih dia kalau di kelas tidur? Kenapa sih kalau misalnya di kelas dia jalan-jalan? Barangkali mungkin dia ada sesuatu yang diinginkan. Kebutuhan dia ada yang tidak terpenuhi. Ya, nanti akan ada ya, ada sense belonging, ya kemudian nanti ada love dan sebagainya, ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol tadi, posisi kontrol yang biasa ibu bapak lakukan di kelas nanti akan dipaparkan di sini juga. Biasanya ibu bapak melakukan itu sepertinya masuk kemana? Ada ya posisi kontrolnya, nanti ada manajer, pemantau, teman, ya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir nanti segitiga restitusi. Ini juga hal yang baru. Apa itu segitiga restitusi? Ya kita lanjut Bu. Nah ini ya paradigma yang harus kita rubah. Nah, ini kita bisa coba baca, bisa kita coba tanamkan dalam hati kita. Kita masih berada di kolom yang mana? Apakah kita yang selalu mencoba mengubah orang agar dapat berpandangan sama dengan kita? Nah, kita lihat saja ya. Kemudian, kalau misalnya perilaku yang jelek ini, setiap perilaku yang jelek itu apakah memang merupakan suatu kesalahan? Yang ini ya, yang kolom yang pertama itu, apakah memang benar semuanya ada di diri kita? Mari kita sama-sama refleksi. Nah, kita rubah dalam teori kontrolnya untuk sekarang dan ke depannya. Ya. Seharusnya kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi semuanya harus kita analisis tidak hanya dalam satu pandangan kita saja. Baik buruknya harus sesuai dengan ada dalam kehidupan. Ya. Kemudian semua perilaku harus memiliki tujuan. Ya. Nah, yang mengontrol diri juga bukan kita, ya, bukan orang lain, tapi kita maksudnya. Kemudian orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Jadi paradigma kita samakan. Karena apa? Pasti teori ini sama dengan keadaan kita, ya, karena sama-sama itu berada dalam jiwa kita, ya. Tidak bisa kita memaksakan, ya, kehendak kita, ya. Kemudian model berpikir menang-kalahnya juga harus dirubah menjadi menang. Jadi semuanya kita menang, nggak ada yang kalah. Kemudian kita lanjutkan lagi berikutnya, ini teori yang harus. Nah ini ya, disiplin. Kalau biasa Bapak Ibu tahu kalau disiplin itu seperti apa ya? Tahu lah. Tapi memang paradigma kita itu mengatakan kalau disiplin itu harus ada kepatuhan. Patuh, ya. Padahal kalau misalnya kita lihat di sana justru disiplin itu sesuatu yang harus menjadi tolak ukur di mana kita memiliki tujuan. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Kenapa kita harus datang misalnya jam 7.15? Ya, tujuannya misalnya kita harus punya tujuan, bukan hanya karena tujuan kita ke depannya seperti apa, bukan hanya untuk mematuhi sebuah aturan saja. Ya, berikutnya. Lanjut Bu. Ya, nah ini tadi ya, ini masih berkaitan dengan kedisiplinan. Ya Bapak Ibu, ada teori motivasi perilaku manusia. Ternyata ada 3, ya. Termasuk yang biasa kita ini, ya Bu Elda bisa lihat, ini ada 3, ya. Kita termasuk yang mana?
sudah ke level 3 kah? Masih level 2 atau masih 1? Ya. Teori motivasinya itu kan motivasi eksternal. Tadi itu ya, kalau misalnya eksternal berarti kan kita melakukan itu karena ada faktor dari luar. Ya, masih ada pemaksaan. Ya. Itu ya. Kemudian kalau yang lebih bagusnya itu seharusnya motivasi internal, tujuan, disiplin positif yang kita lakukan seperti apa ya. Maka bentuk pertanyaan seperti ini kan, kalau motivasi eksternal itu kan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Wah nanti saya akan dipanggil oleh kepala sekolah misalnya. Kata anak-anak juga begitu, wah nanti saya akan dipanggil ibu guru ini, saya membawa HP, main HP di kelas misalnya ya. Kemudian yang kedua, kalau yang motivasi eksternal yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya mendapatkan, berarti rewardnya barangkali hukuman dan sebagainya. Nah ini kita coba ubah ke dalam bentuk yang ketiganya ya, motivasi internal, tujuan, disiplinnya. Ini untuk apa? Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi kembali lagi ke diri kita, bukan karena tuntutan orang lain ya. Saya harus berangkat pagi-pagi karena memang itu tujuan saya ya, tujuan saya ingin mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan jadwal yang saya punya. Jangan sampai kebutuhan anak-anak kita terlantar ya, seperti itu ya, walaupun memang kita tidak bisa menghilangkan kalau misalnya sudah berkaitan dengan alasan yang terjadi tidak bisa kita tinggalkan, tapi sebisa mungkin kita menetralisirnya dengan teori-teori ini ya. Nah maka muncul pertanyaan, kalau misalnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi sudah ke depan pemikirannya ya, pemikirannya sudah ke depan. Oke, lanjut Bu. Kembali lagi bahwa katanya makanya berkaitan dengan kurikulum merdeka ya, walaupun kita belum. Jadi semua materi yang ada di SIM PKB itu sudah kumer ya, kurikulum merdeka. Kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Perintah boleh, perintah gitu ya. Kita harus, kan kita kan harus menuntut, kita harus memerintah. Tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi maksudnya ya jangan begini saja, itu harus kembalikan lagi juga ke kita supaya ada manfaatnya buat kita, gitu ya. Jangan begini, tembak saja ke kita sendiri kali-kali ya. Nah ini menurut Hajar Dewantara. Dan gitu. Nah ini yang saya katakan tadi ya. Ini gambarnya yang sudah kita lakukan mungkin tadi ya, Bu Cita, kita sudah membuat peraturan kelas, di kelas sudah kita lakukan. Tapi apakah kita sudah membentuk keyakinan kepada anak? Ya, gitu. Jadi kita mulai rubah kebiasaan yang kita lakukan itu dengan peraturan di kelas yang sudah terbentuk itu harus menjadi sebuah keyakinan bagi anak-anak kita. Kita mulai dulu lah dari hal-hal yang terkecil. Kita kan bisa menguasai kelas. Maksudnya menguasai kelas itu dalam artian kalau guru mata pelajaran berarti ya guru mata pelajaran tersebut ketika jadwalnya bisa membuat kesepakatan sendiri. Pak Indra dengan siswanya ketika pelajaran kimia, Pak Indra silakan aja buat kesepakatannya seperti apa. Ya. Jadi nanti ke depannya mungkin kalau 1 kali 2 kali pertemuan ya masih karena motivasi eksternal tadi anak. Tapi kita biasakan, ini yang disebut budaya. Kita biasakan supaya anak tersebut menjadi membentuk keyakinannya buat dia. Ya. Ini kemudian kalau sudah terbentuk keyakinan kelas ya, semua siswa sudah memahami tujuannya kenapa melakukan hal tersebut, maka nanti akan terbentuk lingkungan positif. Ya, lingkungan positif itu kan yang kita harapkan ya. Kenapa kita ini guru-guru hebat ini kan ya, Bapak, apalagi Bapak Ibu yang punya program di sekolah, mereka sebenarnya sudah melakukan menggerakkan dulu terlebih dahulu, tidak seperti saya mungkin yang sudah menggerakkan terlebih dahulu. Nah itu kan salah satu tujuannya untuk menumbuhkan atau menebalkan budaya positif di lingkungan kita. Apapun caranya ditempuh ya, mulai dari penanaman akhlakul karimah, sholat duha, disiplin masuk dan sebagainya dilakukan kan. Ya itu untuk apa ya? Untuk membentuk lingkungan yang positif. Ya, tapi kita bisa mulai dulu dari posisi yang tadi itu. Kita mulai dari kelas dulu. Gitu. Kalau misalnya memang kita belum bisa, misalnya ya, maksud saya juga ya, belum bisa menggerakkan
seluruh yang ada di lingkungan kita untuk melakukan hal yang positif tersebut. Kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari kelas kita, kemudian dari lingkungan siswa kita, baru nanti akan ke lingkungan positif dan semuanya, tidak hanya guru, tidak hanya siswa, guru dan pihak sekolah itu akan nanti terlihat budaya positif. Nah ini ya, tadi yang termasuk dengan keyakinan kelas ini contoh umum ya, untuk umumnya. Kalau misalnya kita ini menggunakan helm, nah itu kan peraturannya, peraturan di jalan. Kalau peraturannya ya kita harus menggunakan helm. Tapi kalau sudah tertanam pada diri kita, itu akan menjadi apa? Keyakinan seperti apa? Kalau menggunakan helm berarti? Kalau nggak pakai helm nggak nyaman, Bu. Nah, itu sudah yakin berarti Pak, itu sudah yakin dan nyaman. Ya terus keselamatan, ya itu sudah yakin berarti Pak. Kita sudah masuk ya. Harus pakai helm. Nah, seperti itu ya. Salah itu. Termasuk ini yang kedua ya, memakai masker kemarin ya kita waktu pandemi. Bukan Ya. pakai helm, Bu. Nah, tujuan kan bukan hanya peraturan saja. Konsep berhiji helm. Ya, ya ini ya tadi membentuk keyakinan kelas. Nah ini contoh yang diambil dari TK kalau yang ini, tapi sebenarnya sama saja sih. Ya, cuman kalau anak-anak di kita kan sudah remaja, mungkin mereka sudah bebas mengeluarkan pendapat mereka masing-masing, gitu ya. Sama saja kita buat, misalnya ketika awal masuk itu, bapak guru, ibu mata pelajaran silahkan masuk wali kelas, silahkan membuat kesepakatan kelas, ya. Ini kesepakatan yang dibuat, ya. Sama sih sebetulnya pasti bapak ibu juga sudah melakukan hal ini ya, undang ya, sudah ya. Nah, Bu, apa? mungkin kesepakatan kelasnya itu untuk kenyamanan, bukan untuk mengekang ya. Bukan, justru mereka gitu, bukan kita yang menentukan, mereka yang menentukan. Nah, ya, jadi bukan kita, kalian yang bukan, tapi mereka yang menentukan. Berarti itu konsekuensinya harus disembuh oleh semua yang lakukan, karena sepakat gitu. Ya, lanjut Bu. Ini contoh ya. Nah, ini coba kita lihat, ini ada beberapa statement atau pernyataan ya. Lalu kembalikan buku ke tempatnya. Nanti kira-kira keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya apa? Ini terjadi ya, jadi kita ini anak-anak sulit sekali membawa buku ke perpustakaan sesuai dengan waktunya dan tempatnya ini ya. Barangkali ada yang mau mengemukakan, boleh yang mana saja. Nanti maksudnya kalau sudah terbentuk keyakinan itu akan seperti apa ketika ada peraturan seperti ini gitu. Boleh memilih yang statement yang mana? Yang mana Pak Indra, boleh yang mana? Jadi ini ada peraturan ya, jadi nanti kalau sudah terbentuk oleh kita, kira-kira nanti membentuknya untuk apa gitu, itu kan masih kosong. Jadi kita kan tidak, yang masih kosong kan ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti nanti keyakinannya akan terbentuk setelah begitu terus dilakukan. Ya, apa ya, silakan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya, keyakinan ibunya salah satunya untuk memudahkan kita mencari buku itu kembali. Yang kedua untuk biar tetap rapi. Dan apa lagi? Buat orang lainnya mungkin? Ya. Manfaat buat orang lainnya? Ya mungkin buat orang lain juga mencari buku itu akan lebih mudah kembali. Iya, jadi itu kan ada buat diri kita manfaatnya, ada juga buat orang lain. Ada yang mau coba itu, coba yang mana? Boleh nanti buat keyakinan kelasnya. Nanti bisa diterapkan ke anak ya. Itu contoh tertulisnya. Ya, contoh tertulis di peraturan. Tertulis mungkin Pak Indra. Contohnya ini peraturan. Soalnya keyakinan di kelas itu tertulisnya seperti apa, kalimat seperti itu mungkin. Keyakinan itu sudah terbentuk dalam hati kita. Tempatnya kalau selalu kembalikan, kalau misalkan kita ada peraturan selalu kembali. Ada yang ngomong lagi? Bayu, kamu mau coba ungkapan lagi sebelum kita ke slide berikutnya? Ada lagi yang lain, jangan sampai disimpan ya. Nanti udah Bapak bisa menyampaikannya, menerapkannya nanti ke anak-anak di kelas ya. Oke, kalau misalnya ada ini langsung saja, nanti kita berjalan saja ya tadi jawab. Oke, lanjut Bu. Masih panjang ini durasi. Nah ini Bapak, ya Bapak Ibu ini, ya lihat. Jadi keyakinan yang terbentuknya kan seperti ini. Nah, salah satunya ya, karena banyak tergantung dengan persepsi kita. Ya. Nah, tadi seperti kata Bu Ayu, gunakan masker, kesehatan, sama tadi ya kan begitu ya.
keyakinannya akan terbentuk seperti itu. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Keyakinan kelasnya seperti itu, jadi bukan peraturan yang dipampangkan. Kalau peraturan ada lagi. Peraturan itu kalau hampir sama dengan kesepakatan. Kalau peraturan itu sudah terpampang ditulis. Kalau kesepakatan kita buat kesepakatan ngobrol seperti biasa. Nanti baru tersebut. Keyakinan kelas terbentuk dari kita. Lanjut. Nah ini yang selalu hoax ya. Selalu yang hoax biasa kita lakukan. Apakah kita sudah melakukan hukuman atau sanksi atau konsekuensi gitu ya? Sudah kita lakukan seperti apa? Diri sendiri ya. Ya, oke, ini sebagai introspeksi diri kita gitu ya, cara diri kita. Ya, termasuk saya waktu itu juga begitu. Ya Allah, ini semua tembakan buat saya sumpah. Ada tempat itu mah gampang. Iya. Kadang-kadang berat. Coba, kalau yang pertama ya, Bu Rika coba kita lihat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau sanksi? Hukuman atau sanksi? Hukuman. Oke, ada pendapat lain? Oke, berarti sama kalau mengulang. Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, sepakat? Nah, kita lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi teman. Konsekuensi. Oke. Membersihkan teman lain di meja tulis dan tersenggol. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini dia. Nah, ini. Hukuman atau hukuman? Adanya kok sama udah deh. Konsekuensi. Coba nanti disimpan kita punya jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi cek olahraga jadinya konsekuensi cek murika hukuman. Kita lihat coba Bu, kita lihat. Nah. Jadi kalau begitu apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau ya Buati apa? Kalau ini mikir satu. Silakan Buati. Kalau konsekuensi mah dapat konsekuensi ketika misalkan kejadiannya tidak disepakati dari sebelumnya. Misalkan kayak tadi menumpahkan air di meja. Oke. Tidak disepakati sebelumnya. Kalau hukuman mah. Nah ini Pak. Posisi kontrol yang jelas R-nya ya, posisi kontrol ini semuanya dari berbagai teori. Ini yang paling di dalam hati kita ini yang paling sering kita lakukan, termasuk yang mana, dan kita itu ada berada di posisi yang mana sebenarnya. Kita sudah masuk ke posisi yang mana ya. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan itu ada 5 posisi kontrol. Kalau posisi kontrol berarti kita bisa memilih, kita bisa memilih dan menentukan mana manfaat yang paling besar buat anak didik kita. Nah, nih kalau misalnya penghukum yang tadi, anak-anak tadi sudah tahu. Misalnya ketika guru berbuat, seorang penghukum itu akan hardik-hardik, menyindir. Termasuk saya juga pernah. Ya, itu penghukum ya, karena enggak kok anak itu salah pokoknya ya, itu. Kemudian maka itu kan ada perkataan gurunya biasanya kan gitu, kalau kamu tidak melakukannya awas ya katakan ya, gitu. Enggak mungkin itu ketika berkata kan pelan, ada enggak? Ketika berkata tidak mungkin pelan, pasti suaranya tinggi ya. Masalah ilmutan apa sih itu ya, karena emosi yang ada ya, itu penghukum. Kemudian nanti hasilnya, ini hasilnya juga bukan hasil yang aba-aba, ini sesuai dengan penemuan yang ada ya. Nanti hasilnya kebanyakan anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, nanti berbohong lagi ya. Kemudian kaitannya dengan dunia, murid meletakkan guru di luar dunia. Ya itu tadi yang satunya, ada beberapa murid kita yang sudah terkenal oleh kita itu akan
menyalahkan gurunya gitu, atau mungkin ya terus saya produk yang begitu. Dan guru saya juga dulu galak saya. Jadi ingat sampai sekarang bahwa ketika begini harus begini, ya begitu. Kemudian nah ini kan, ini contohnya murid berkata silakan saja lah, nanti dia mah pasti marah-marah lagi. Begitu saya Pak Bu ya. Real. Ya. Kemudian nanti dampaknya pada murid akan mengulangi kesalahan gitu ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ceramah ulang kali video. Bahasanya sudah mulai ini halus gitu ya, lumayan lembut. Nah, tapi nanti di dalamnya ada yang nyelkit. Ya. Nah, yang seharusnya kamu itu tidak boleh melakukan ini. Ibu kecewa sekali misalnya gitu. Itu kan sudah ya, sudah nanti yang diajak ngomong, aduh, gara-gara aku malah mikir, ya gitu. Jadi anak kita ya pasti begitu menganggapnya. Gara-gara saya melakukan ini, guru saya jadi menangis atau apa misalnya. Itu merasa anak yang bersalah. Nanti hasilnya menyembunyikan, nah enggak? Dia tidak akan bisa bebas, tidak bisa merdeka gitu istilahnya. Dia akan lupa ya, apapun yang dia punya masalah apapun dia pendam sendiri. Ya, keinginan apapun dia akan pendam sendiri. Ya, itu jadi menyembunyikan. Kemudian kaitannya dengan dunia, guru di dalam dunia berpolitik. Jadi sudah masuk sih gurunya ke dalam pikiran dia. Karena itu tadi dia merasa bahwa guru tersebut berkata begitu karena dia yang melakukannya kesalahannya. Ya. Kemudian nanti murid berkata, iya maafkan saya. Mungkin begitu. Mudah-mudahan anak kita sudah tertentu untuk memberikan kata maaf. Yang terakhir merasa rendah diri. Pasti begitu baik karena merasa insecure gitu ya bahasa keren nama jadi anak saya. Ya. Kemudian teman, nah ini teman tidak akan terpungkiri ya kalau kita kan anak didik kita kan anak-anak SMA gitu. Pasti mau tidak mau kita akan berbicara pun seperti layaknya seorang teman. Gitu. Nah ini kalau kita ngomong sama teman ya gimana ya pasti akan muncul seperti ini. Oke, murid berkata itu ada ya. Kemudian dampaknya tentu saja nanti akan tidak mandiri ya atau tergantung. Selanjutnya pemantau. Ini juga siapa yang apakah kita sudah berada di posisi ini? Nah, menghitung dan mengukur. Nah, kalau misalnya anak terlambat. Kenapa kamu terlambat? Kamu tahu aturannya? Hukumannya apa? Pasti begitu langsung. Jadi tidak menanyakan dulu apa yang sebenarnya terjadi pada anak tersebut dari hati ke hati. Kamu tahu akibatnya apa? Kalau terlambat, itu kan peraturan. Jadi pemantau saja memantau aturan yang sudah ada. Gitu ya, ke anaknya tidak ditelusuri dulu sebenarnya apa yang terjadi dan harapannya nanti apa. Gitu. Tuh pemantau ya. Apa peraturannya? Kemudian hasilnya nanti menyesuaikan diri oleh. Oke, ya menyesuaikan diri ya, tapi masih begitu tadi diawasi. Jadi kalau misalnya diawasi, ya nunduk, sungkem, di meja. Tapi kalau kita keluar, nah itu maksudnya ya. Jadi menyesuaikan diri, tapi masih bila diawasi. Kemudian dengan dunia, murid mengatakan guru peraturan. Nah ini sudah mulai ya, simboliknya sudah mulai mengatakan gurunya itu sesuatu hal yang masuk ke dalam pikirannya, apa manfaatnya nanti ke depannya. Kemudian murid berkata, ini kan begini. Karena ini menanyakan peraturannya. Berapa halaman yang harus saya tulis ya? Iya tadi kalau misalnya kamu telat mengerjakan tugas, terus pasti anak langsung ngomong. Jadi berapa halaman nanti yang saya akan kerjakan? Itu langsung ngomong begitu gitu. Itu memantau. Walaupun anak nggak tahu atau belum jelas, belum mengerti kalau belum apa, tulis dari kecil lagi misalnya begitu. Ya itu memantau. Kemudian nanti dampaknya pada murid. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Biasanya begitu ya. Sanksi ada hadiah. Kalau melakukan hal yang bagus pasti nanti dikasih hadiah. Kalau misalnya kita melakukan yang terbaik itulah nggak. Peraturan yang baru itu ya kan Pak Indra. Pemberian reward itu sudah mulai dihilangkan ya Pak ya. Satunya begitu. Jadi menghilangkan ketergantungan anak juga karena akan selalu merasa bahwa dia melakukan hal terbaik itu nanti pasti dapat reward. Ya. Padahal harusnya kan harus langsung kita dorong menuju tujuan hidupnya seperti apa. Kenapa dia melakukan hal yang terbaik? Tujuannya nanti ke depannya apa? Jadi bukan hanya untuk mendapatkan reward semata. Yang terakhir, makanya pantas ya kalau ada di perusahaan ada istilah manajer. Nah sekarang manajer masuk ke sekolah, di sekolah kita tuh harusnya sebagai manajer katanya.
Nah ini yang dianjurkan oleh para pesohor kita itu ya, yang posisi kontrol yang manajer ini, ya menghargai diri sendiri, maksudnya diri kita dan juga siswanya, ya. Nah ini guru berbuat ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jadi dikasih stimulus dulu pertanyaan-pertanyaannya, ya. Dikasih wejangan dulu, baru pertanyaan, nanti baru ditanyakan solusinya seperti apa. Nah contohnya seperti ini, guru berkata, apa yang kita yakini? Pasti menanyakan hal tersebut. Ya. Kalau yakin, berarti tidak bukan peraturan lagi ya. Kalau sudah yakin, itu sudah yakin ada di dalam diri kita masing-masing. Bukan menanyakan lagi, apa peraturan kita? Bukan. Jadi, apa yang kita yakini? Kemudian, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi langsung ke solusi. Anaknya langsung ke solusi. Makanya kemarin ketika saya melihat Pak Harun sedang melakukan kegiatan, itu sebenarnya sudah masuk kegiatan guru penggerak, Pak. Nah, melakukan pembinaan kepada anak, menanyakan alasan-alasannya, kemudian solusinya seperti apa, itu sudah masuk manajer juga. Ya, bapak ibu yang lain juga sama seperti itu. Ya, mungkin cuma karena kita tidak tahu istilahnya saja, berada di posisi yang mana. Ya. Kemudian hasilnya nanti akan menguatkan pribadi anak dan juga kita. Bagi anak tentu, karena tujuan kita kan ke anak. Kemudian dengan dunia, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Nah ini kan yang mau kita tumbuhkan itu adalah pikiran positifnya. Jadi tidak ada saling menyalahkan, kalah dan sebagainya. Semuanya menang. Anak tersebut melakukan kesalahan juga menang, tapi harus dengan prosesnya, bahwa dia itu harus memiliki tujuan dan solusinya seperti apa ketika melakukan kesalahan, ya. Nah, kemudian murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dia kan pasti akan menanyakan secara langsung. Bagaimana Bu saya ini? Nah, kita tidak harus selalu mengarahkan kamu itu harus begini, tidak. Biarkan dia berkata sendiri. Nanti kita yang menuntunnya, ya, supaya tujuannya terarah. Kemudian dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Pasti ya, tidak hanya murid ya, kita juga akan seperti itu. Pasti kita juga kan kalau misalnya langsung serta merta dengan ada yang tinggi kemudian langsung ke posisinya pemantau segala macam tanpa minta alasan kemudian solusinya juga akan merasa seperti itu, ya. Akan merasa yang tadi itu dampak-dampaknya di paling bawah itu ya, lemah, tergantung, ya. Pendiam misalnya, karena kita sudah terdoktrin di sini. Saya banyak ngomong pun, nyatakan alasan bagaimanapun, solusi apapun, ya ternyata diberi hukuman aja begini, misalnya gitu. Ya, jadi kita berikan arahan yang lebih baik dong. Lanjut Bu, ini lumayan. Nah ini ya tadi ya, kita berada di posisi yang mana ya? Apakah pemantau, ya, dengan peraturan yang ada atau memberikan konsekuensi atau hadiah? Ya, kemudian apakah kita sudah menerapkan nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya kepada anak? Ini ada termasuk kalimat-kalimat yang seperti ini termasuk ke dalam aturan yang misalnya. Kalau kamu tidak, titik-titik, gitu kan? Ya, saya akan. Ini termasuk dari pemantau atau memberikan hadiah juga bisa sebenarnya. Kalau kamu tidak malas, ya saya akan. Maksanya ya itu kan betah dia kan itu ibu. Ya, padahal seharusnya tuh sebelah sana. Apa yang kamu yakini? Tanya dulu ke anaknya, kamu itu maunya seperti apa, nak? Kemudian, bagaimana memperbaiki masalah ini? Ayo sama-sama kita berpikir, caranya gimana nih supaya kamu punya tujuan, ibu pun nanti bisa mengarahkan. Misalnya, Bapak Ibu saya yakin punya cara yang lebih hebat ya untuk menentukan pola manajer ini. Lanjut Bu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat itu bukan karakter yang negatifnya ya Pak Bu, tapi karakter yang positifnya itu yang sudah terbentuk dalam keyakinan yang ada di dirinya. Yang kita mengarahkan ke anak ya. Ini menurut Gosen ya tahun 2004. Itu ada restitusi. Silahkan nanti Bapak Ibu boleh diterapkan ya kepada anak. Lanjutkan. Nah, ciri-cirinya gimana? Ini ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, ya, bukan memutuskan hubungan. Tawaran
bukan paksaan. Ada sistem kerja ini ya, tawar menawar. Kalau seperti ini begini dan sebagainya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar dan sebagainya ya, ke bawah ya, bisa dilihat ya. Semuanya ini mengembalikan segala sesuatunya ke anak ya, tapi kita juga harus menuntunnya ya. Lanjut. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Ini karena sebentuknya segitiga, tidak ada urutannya nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3, tidak. Bapak Ibu boleh ngambil dari mana saja dulu. Kalau misalnya kita mau menangani suatu hal tentang kasus anak, misalnya, ya. Cuma lihat bentuk pertanyaannya. Kalau menanyakan keyakinan, berarti bentuk pertanyaannya apa yang telah kita sepakati. Itu yang keyakinan kan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Nah, kemudian kalau menstabilkan identitas. Nah, ini menstabilkan identitas mungkin kita belum pernah lakukan, mungkin ya kalau menstabilkan identitas itu berarti kita harus saling dari hati ke hati menjelaskan tentang makna hidup. Ya, contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang melakukan itu. Supaya reda dulu gitu. Ya, reda dulu masalahnya. Ya. Jadi apa ya? Mepeskan yang lalu bahasa Sunda mah, ya. Jadi semua orang juga punya masalah. Ibu punya masalah misalnya. Mari kita bersama-sama sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan atau tidak. Ya itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kalau namanya validasi berarti sudah memberikan nanti solusi. Ya akan menuju ke solusi. Untuk pertanyaannya bisa kamu itu punya alasan mengapa melakukan ini? Alasan menanyakannya. Pasti anak punya tujuan sebenarnya mengapa melakukan hal tersebut. Ya, maka nanti akan muncul ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya ya, kalau di kelas anak kita tiduran begitu. Nah, kemudian kita tanya kenapa kamu ketika dipanggil misalnya anaknya tidak mengerjakan karena tidur terus, baik itu nyantai lah. Kita nanti bisa membuat kegiatan ini menanyakan keyakinan dulu, apakah kamu boleh misalnya tidur-tiduran di kelas. Kamu meyakini enggak kalau tidak tidur-tiduran di kelas itu kan seperti apa nantinya. Itu kan berarti menanyakan keyakinan. Baru nanti menstabilkan, oke lah hari ini misalnya kamu tidur-tiduran di kelas misalnya. Menurut kamu itu kan ya mungkin kan sesuai dengan peraturan kan tidak boleh. Tapi kita ya sama-sama kita punya salah juga. Ini kita perbaiki dong. Kenapa? Seperti itu dan bagaimana ke depannya. Nah, nanti kita masuk ke validasi. Ya validasi tindakannya. Ya kalau begitu, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Maunya ada tanyakan alasannya, Pak Bu. Kadang-kadang yang tersebut ketika tidur-tiduran punya masalah tidur yang jelek di rumah karena merawat orang tuanya atau apa. Kita hindarkan dulu yang negatif-negatifnya ya, Bu. Termasuk yang suka gadang, main game kayak gitu kita hindarkan dulu. Misalnya, barangkali nanti anak akan mengeluarkan yang begitu kalau misalnya sudah terbuka dengan kita. Ketika sudah ditanya, mungkin saya sedang merawat orang tua dan sebagainya. Nah, nanti tanyakan apakah nanti ada solusinya, apakah ada cara yang lebih efektif misalnya ke anak. Ya, nanti dia akan bercerita sendiri. Ya, mungkin saja dia nanti akan mengajak keluarganya ngobrol dengannya dan nanti dia akan mengatakan saya akan berubah dengan apa setelah ngobrol dengan orang tua dan sebagainya. Nanti saya akan perbaiki, saya tidak akan dulu. Mungkin kalau gitu. Tapi saya yakin bisa seperti itu anak kita. Ya, anak-anak kita diberikan stimulus ya dengan 3 tindakan ini. Ya, silakan Bapak Ibu coba. Lanjut, Bapak masih ada. Ini waktunya ternyata ya. Nah, paparannya panjang juga. Nah, ini tadi ya. Nah, ini contoh Pak Bu. Contoh nanti kalau Bapak Ibu mau terapkan ini, ya menstabilkan identitas seperti ini ya kata-katanya ya. Nah, ini menstabilkan identitas. Ya, silakan saya baca lanjut Bu. Nah, ini validasi tindakan yang salah, tindakan Bapak Ibu. Nah, memvalidasi. Berarti nanti menyatakan alasan, kemudian nanti cara solusi. Nah, ini seperti yang terakhir ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, kan? Tidak dia yang memberikan solusinya. Kemudian nanti kita arahkan. Ya, lanjut Bu. Nah ini, jadi kalau anak-anak nanti menjelaskan alasannya mengapa, dan kemudian dia menyatakan seperti tadi, misalnya saya sedang mengurus orang tua, misalnya di rumah, sehingga saya tidur malam misalnya. Ya barangkali ada kebutuhan dasar manusia itu yang tidak dipenuhi. Berarti apa ya? Kalau yang berkaitan dengan kasus tadi,
Ya, maksudnya kemana Pak? Tadi kan ada cinta kasih, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Kebebasan bisa? Tadi kasusnya yang tadi ya, jadi tiduran di kelas karena masalahnya tadi dia itu malamnya jagain emaknya yang sakit, misalnya gitu. Hah? Ini Pak, kebutuhan ini. Jadi kebutuhan apa yang tidak dipenuhi gitu oleh kita, oleh keluarganya, gitu yang mana? Yang pertama mungkin ya, cinta kasih ya. Ya, barangkali mungkin keluarganya kan tidak ada yang ikut menemani dia sendirian itu. Jadi kita harus peka gitu, apa sih yang mestinya dia butuh. Atau yang di kelas ya, yang di kelas kalau misalnya anak yang alasannya, saya mah bete, bu jenuh ya, maunya tidur-tiduran main HP. Berarti alasannya kebutuhan dia yang tidak terpenuhi apa kira-kira? Kalau di kelas nih, kesenangan. Kesenangannya maksudnya bukan kesenangan dia harus siap begitu besok main, tidak. Mungkin saja dengan materinya yang kita berikan ke anak yang harus membuat dia senang. Ya makanya tadi pembelajaran berinteraksi itu bukan berbeda tiap anak. Repot memang, ya. Itu kita harus memahami 40 siswa gitu, subhanallah ya. Resiko guru. Resiko semua. Ya, lanjut Bu. Itu ya, jadi harus mengetahui kebutuhan dasar. Nah ini tadi ya, menyiapkan keyakinan. Nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai peraturan. Ya, sudah dipahami lah ya. Udah, lanjut. Nah ini kita boleh intervensi ke anak ya, ke besar kita ketika misalnya anak itu memiliki kasus tertentu. Nah ini beberapa pertanyaan yang mungkin saja bisa kita ajukan. Karena biasanya ya Pak Bu, kalau tidak ada koridor atau catatan tertentu kita suka kemana arah? Memanggil anak tanya, kalau dia suka mengadakan zaman Belanda dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus punya acuannya, kira-kira nanti kata-kata yang kita ucapkan yang tidak akan menyakiti anak itu yang mana gitu. Nantinya yang bisa membangun anak yang mana. Kita boleh ya, kita boleh meng-ATM-nya. Nah, istilahnya saya ketemu lagi ATM dia katanya. Jadi ATM itu ambil tiru modifikasi, bukan copy paste. Karena juga boleh Pak Bu, silakan ATM nih, saya punya jawaban misalnya. Tapi bukan bentuknya kopas. Jadi ATM itu silakan diambil, ditiru, kemudian dimodifikasi. Kalau dimodifikasi kan hurufnya bisa dirubah. Ya, kata-katanya bisa nanti buat dirangkainya lebih enak gitu. Jadi kanan boleh, Bapak Ibu juga boleh silakan buat ATM. Tentu saya sering. RPP itu juga ATM. Tidak ada yang kamu belajar. Kita sama-sama belajar, kita berefleksi setelah tadi hampir 1 jam ya, ini lumayan. Wah. Nah, setelah kita berefleksi, waktu istirahatnya maaf Pak Bu, saya konsumsian deh. Nanti belum keluar. Nah ini. Ya, nih Pak Bu refleksi ya. Ya, yang pertama ini ada 4 kan, seperti saya katakan tadi ada 4. Jadi hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Perasaannya bisa happy, senang dan sebagainya. Sedih, barangkali sedih dia tidak mengerti, misalnya tidak apa-apa. Itu refleksi dia bebas gitu ya. Jangan memaksakan. Kemudian peran seperti apa yang telah saya lakukan selama ini. Dan saya akan menjadi seperti apakah? Silahkan yang mau merefleksikan ini nanti boleh jadi contoh ketika di kelas kepada anak. Jadi salah satu cara ya Bu, kita mengetahui anak tersebut keinginannya seperti apa dengan refleksi ini di setiap pertemuan. Ya, silahkan Pak Bu yang mau merefleksikan dengan pertanyaan pemantik atau pemandu yang ada di depan. Maka yang harus kita lakukan ya merawatnya, memberikan pupuknya, menyiangi, menghilangkan hamaknya. Termasuk mungkin siswa juga kan kita. Jika siswa kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik, apa yang harus kita lakukan? Pernahkah kita memupuk anak-anak kita? Pernahkah merawat anak-anak kita? Ya seperti itu. Apakah dan juga pernahkah hama-hama di luaran gitu yang bisa mengganggu proses pembelajaran anak itu pernah kita singkirkan dan segala macam? Sudah sejauh itu kan? Ketika kembali bertanya ke diri sendiri, ya Allah, apa yang saya lakukan selama ini ketika belajar hanya sekedar menyampaikan dan tanpa intinya kayak menanam padi, menanam cujon tanpa memupuk, tanpa pendekatan ke anak, tanpa segala macam. Padahal ketika setelah tahu anak berbagai kondisi dan segala macam latar belakangnya, oh ternyata di balik itu semua tuh mereka punya potensinya masing-masing yang harus kita kembangkan gitu. Jangan sampai potensi mereka itu justru malah kita
bunuh gitu, jangan bahkan kita hilangkan seperti itu, jangan sampai seperti itu. Alhamdulillah dari hasil tadi yang disampaikan banyak hal yang terbuka. Salah satunya menangani anak bukan hanya dalam materi pelajaran, ini di luar konteks materi mungkin ya, dalam pendidikan ya, dalam hal mengantarkan anak ke hal yang lebih sukses, minimal kesuksesan kecil aja bagi anak itu, bahwa ada hal lain selain materi pelajaran. Terus dengan materi ini justru ada beberapa hal juga yang pengen lebih tahu lebih jauh. Kalau misalkan kalau dokter itu kan ada istilah ketika ada istilah diagnosis, ada istilah pengobatan ya. Sementara siswa kita kalau misalkan kita diagnosis, udah sedikit akut, bukan sedikit, mungkin akut gitu ya, dari akut gitu, entah dari ketika pembelajaran di kelas, ketika pergaulan dan segala macam, kompleks ya, walaupun memang hal yang sangat fatal memang ada sebagian kecil gitu ya, tapi dari hal-hal kecil itulah justru bisa menjadi dampak besar. Kalau kita diagnosis anak-anak kita butuh perawatan yang betul-betul ekstra, hamanya banyak, kurang pupuk gitu ya. Sementara ya sekolah kita dengan keterbatasan seperti ini, artinya pupuk apa yang sudah diberikan kepada anak gitu? Perawatan apa seperti apa yang saya rasakan? Mungkin ini PR besar bagi kita ke depannya. Dan rasanya insya Allah semakin jauh pengen tertanam, betul, asli tertanam. Jadi saya ngerasa sebagai guru itu belum ada apa-apanya ketika melihat, jadi pengen lebih tahu. Ini dari segi pemaparan tentang melihat kondisi anak gitu ya, belum lagi dari hal-hal yang lainnya gitu, dari hal-hal yang lain. Ini dari segi semacam mendekati hatinya lah, mendekati hati anak seperti itu. Kalau dilihat dari peran apakah yang telah dilakukan selama modul ini? Tadi yang 5 Pak. Ya, betul. Yang 5 tadi Pak. Dan yang keempat, saya akan menjadi seperti apa setelah mengikuti insya Allah kajian-kajian tadi, materi-materi tadi. Insya Allah kita sama-sama berbarengan memberikan melakukannya dalam keseharian. Jadi bahwa pandangan yang selama ini kita yakini itu ternyata kita salah. Semacam kita meyakini bahwa anak itu bandel ya. Padahal seharusnya kita tidak boleh meyakini atau melabeli bahwa anak itu bandel. Kenapa? Karena mungkin di balik bandelnya itu ada apa gitu. Kita belum tahu sejauh itu. Jadi kita hanya menjudge dari luar satu sisi saja bahwa setiap itu sulit itu seperti itu. Mungkin di balik itu semua ternyata dari pengalaman yang sudah orang-orang yang bandel itu ketika didekati setelah lulus jauh, mereka justru lebih care gitu. Jadi sisi positifnya kalau ternyata mungkin pada saat itu kita salah menilai anak gitu. Itulah yang harus kita hati-hati, yang harus kita waspadai. Jangan terlalu dini, yang terlalu cepat menilai anak bahwa anak ini tanda kutip jelek seperti itu. Hilangkan itu karena kenapa? Dan terutama mungkin bahwa ucapan guru itu sebuah doa yang harus kita waspadai itu. Jadi ketika seorang guru berkata anak ini bandel, itu merupakan bisa jadi suatu doa bagi anak, maka anak itu akan semakin bandel. Akan seperti itu yang harus kita waspadai dari ucapan-ucapan kita sebagai guru. Tapi itu guru itu posisinya hampir di bawah orang tua seperti itu, hampir sama dengan orang tua. Ucapannya dan segala macam itu sangat tajam kata-katanya, ucapan-ucapan itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Nanti di akhir ada sedikit tambahan lebih. Boleh. Nggak apa-apa. Ini lebih penting Bu daripada. Oke, siap ya, umpang ya Pak. Iya. Ini dari ibu-ibu, boleh lah cerita sedikit ini tentang refleksinya. Lain mau? Boleh. Ininya nggak nyampe, ininya ke sini, boleh? Boleh, sip. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun saya mengikutinya itu tidak full ya Guru sih, mohon maaf karena alasan itu tadi. Jujur saya merasa tertarik dan merasa sadar diri gitu sebagai seorang guru masih banyak kekurangan yang saya lakukan gitu selama ini. Dan ini menjadi motivasi untuk saya agar bisa lebih baik gitu ke depannya, karena saya ini mengajar fisika gitu, selalu ada kepercayaan diri bahwa di diri saya anak-anaknya juga udah males gitu dengar kata fisikanya, gimana mau belajarnya gitu. Makanya jadinya sebisa mungkin gimana caranya agar membuat tertarik gitu si anak, jangankan untuk belajarnya gurunya aja dulu yang bisa menangani gitu ya, kitanya dulu. Dan anak-anak juga selalu berusaha untuk tidak langsung ngejudge gitu Bu, karena setiap anak itu kata ibu tadi semuanya itu pemenang gitu, dan dia itu punya masalah di rumahnya. Maka dari itu kita nggak boleh langsung ujuk-ujuk ini masih anak ini gini-gini, nggak kayak gitu. Sama terima kasih pokoknya sama Bu Rusdi, semoga saya juga bisa seperti ibu gitu, termotivasi dan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Nomor 3 boleh dijawab. Nomor 3, peran seperti apakah yang saya telah lakukan selama modul ini? Lebih ke tanggung jawab tadi itu Bu, maksudnya gini, jujur saya belum bisa disiplin gitu ya. Nah, untuk waktu gitu ya. Nah, untuk masuk ke kelas gitu sebisa mungkin setiap ada jam saya itu saya masuk gitu, walaupun ya itu tadi kalau ke sekolah mah saya emang ada teman gitu. Tidak apa-apa Bu curhat. Terima kasih Bu Lucy, udah ya. Kalau misalnya saya tidak mengetahui teori ini, ya makanya ada tugas untuk menyampaikan ke Bapak Ibu. Ini namanya sudah berkolaborasi. Kita sudah saling share, ya, saling bercerita masalah kita seperti apa. Ini Pak Indra, boleh nanti kita buat kegiatan ini ya di luar jam pelajaran misalnya kita buat. Ya termasuk untuk menampung segala macam keluh kesahnya Bapak Ibu ketika di kelas. Kemudian kita bisa carikan tanya materinya siapa, silakan. Karena yang paling dasar itu kita dulu gitu ya, baru nanti kita bisa menerapkannya tahap yang selanjutnya. Itu ya. Barangkali karena waktunya juga ini, maaf ya Bapak Ibu, ini sangat mengambil waktunya, tapi mudah-mudahan kita anggap saja sebagai nilai ibadah ya buat kita, insya Allah nilainya ibadah untuk menambah wawasan. Niatkan saja menambah wawasan, bukan karena dibentuknya video atau dilakukan untuk menambahkan wawasan. Sekaligus buat saya sendiri ini sebagai satu patokan bagaimana nanti saya bisa menerapkannya dengan aslinya, bukan hanya untuk menuntaskan tugas. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan untuk kesalahannya dilupakan saja, kekurangannya dihilangkan saja. Kalau ada kebaikannya boleh silakan diambil. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan nanti boleh di belakang layar misalnya, silakan saja bisa berkenan. Kalau misalnya ada yang lainnya silakan ya. Kalau yang berkaitan dengan ini ya Pak Bu, kalau misalnya berkaitan dengan uang saya tidak punya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya, banyak sekali ilmu yang telah di-share oleh Bu Rusdi, tentunya menambah wawasan untuk kita semuanya dan menambah motivasi juga. Saya juga merasa sangat tergugah Ibu, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya ada penambahan dari